masih comparable banget dengan mobil-mobil tersebut. Makanya kami bingung kenapa di branding lawannya adalah Toyota Race. Padahal jelas ini secara dimensi, secara performa, lapangnya ini dan fitur-fitur yang diberikan, ini sih jelas comparable-nya bukan sama kelas Race lah ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah sebuah mobil yang menurut kami, entah kenapa brandingnya menurut kami salah. Kenapa? Karena kenapa rata-rata reviewer dan juga banyak orang membranding mobil ini berada dalam kelasnya Toyota Race, Sonet, dan kawan-kawan, tapi asal Eropa. Karena sejujurnya, dengan dimensi yang ia miliki, fitur yang ia miliki, performa yang ia miliki, dan space yang ia miliki, dia berada di kelas yang dihuni oleh X-Force, HR-V, dan kawan-kawan. Dan harganya, menurut kami, sangat masuk akal. Dibanderol dengan harga 458 juta per 2024 ini, menurut kami, ini sangat comparable dengan mobil-mobil SUV asal Jepang dan juga Korea tersebut. Dan menurut kami, bahkan ini menawarkan value for money yang lebih baik dibandingkan dengan brand-brand asal Asia tersebut. Kenapa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Volkswagen T-Cross. Oke, ini dia Volkswagen T-Cross, mobil SUV yang memang meluncur lebih belakangan dibandingkan dengan Tiguan, yang mana secara tampang dia mirip banget sama Tiguannya. Bahkan tim kami aja waktu kami pertama kali bawa ini ke kantor ya, dia ngeliat langsung dikira kami bawa Tiguan. Padahal ini adalah T-Cross, adanya Tiguan. Karena secara tampang dari depan ini besarnya, lebarnya, ini udah seperti kayak kakaknya si Tiguan dengan headlamp yang besar dengan dual projector untuk lampu jauhnya, proyektor juga sudah LED DRL, sennya juga sudah LED, bagus banget. Dan grillnya sudah seperti Tiguan yang pre-facelift kemarin, karena memang ini belum facelift ya. Jadi kan dia datang di 2021-an, 2022, terus Tiguan di faceliftin 2023, jadi dia belum dapat facelift lagi. Tapi per 2024 ini dengan harganya yang sekarang sudah disesuaikan, menurut kami ini value for money banget. Kenapa begitu? Kami jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi secara tampangnya keren banget, dia di bawah dia diberikan aksen hitam membuat mobil kesannya lebih keker gitu ya. Di bawah ada fog lamp yang juga berfungsi sebagai cornering light. Jadi ketika kalian malam hari kalian nyalainnya sudah auto headlamp, karena mobil ini juga sudah auto headlamp, kalian belok kanan atau belok kiri dari mobil ini, dia otomatis menyala di bagian bawah sini sehingga bisa menerangi corner yang kita misalnya mau belok. Jadi misalnya mau belok kanan, diterangin dulu tuh sebelum kita belok ke di kanan atau belok ke kiri. Jadi bagus banget, karena apalagi lampu yang disorot ini adalah amber warnanya. Amber itu kan bisa lebih menembus kabut atau hujan kan. Jadi ini ketika kami membawa mobil ini lagi sering banget hujan di daerah kami, di daerah Jabodetabek. Jadi ini berguna banget ketika malam hari. Overall, desain samping itu keren banget. Velgnya dia sudah menggunakan 17 inci, tepatnya di 20555 R17. Velgnya mengipas dengan dual tone, bagus banget, gede ya, 17 inci. Bahkan di kelas ini masih ada yang stuck di 16 inci pun masih ada gitu ya. Bagus banget. Dimensi wise, nah ini dimensi nih, kami sangat questionable banget kalau dilawanin sama Race. Race itu dan kawan-kawan itu rata-rata panjangnya di bawah 4 meter, sub 4 meter. Terpanjang aja Sonet itu 4 meter lewat dikit. Dan ini 4.221 mm. Dan tinggi, wheelbase, ground clearance, itu malah dia mirip banget sama HR-V yang generasi sebelumnya, yang masih bulat gitu ya. Ini sama banget secara dimensi, wheelbase, ground clearance, sehingga kok bisa-bisanya dilawanin sama kelas-kelas mobil seperti itu. Ini jujur aja, ini secara dimensi kalau kalian perhatikan, kalian dijajarin, ini udah lebih kelasnya compact crossover seperti yang dihuni kereta, HR-V, dan kawan-kawan. Jadi menarik banget. Dia di samping juga sudah dibekali dengan spion yang sudah ada sen LED, keyless entry, kuncinya sudah standar Volkswagen.
dan ada plastik cladding di bawah dan plastik cladding di dekat bagian rodanya gitu. Jadi membuat kesan SUV. Dan dia juga sudah ada roof rack yang bisa menjadi support kalau kalian mau bawa mobil barang lebih banyak lagi. Jadi sudah ada roof railnya ya, bagus kelihatan SUV-nya. Shark fin antena membuat mobil ini juga semakin terlihat futuristik lagi. Nanti pada bagian belakang, di belakang desainnya juga keren banget ya, futuristik dengan integrated spoiler seperti ini. Lampu yang menyambung, diberikan aksen hitam menyambung dari kanan ke kiri. Dan ketika malam hari ini keren banget dia, lampunya LED semua ya. Bahkan lampu mundur juga sudah LED, lampu standnya juga sudah LED. Jadi ini menyambung. Dan menyambungnya tuh nggak kayak di Veloz gitu ya. Nyambung terus tapi di tengahnya LED-nya pudar gitu. Enggak, ini mobil Eropa guys. Kualitasnya bagus. Jadi bagus banget malam hari. Jujur ini keren, futuristik banget. Dan rata-rata mobil-mobil zaman sekarang sudah mulai mengikuti bahasa desain seperti ini. Dan Volkswagen memang yang pertama pakai desain seperti ini. Jadi udah banyak sekarang, bahkan kereta terbaru bahasa desainnya juga udah mulai ngikutin seperti ini ya. Gitu. Logo T-Cross di bawah plat gini ya. Logo T-Cross-nya di sini, lambang TSI di belakang sana. Tapi memang yang kami agak sedikit sayangkan ya, Volkswagen juga nih yang memulai nih. Yaitu adalah aksen knalpot palsu di bagian bawah sini. Yang padahal nih aslinya cuma garnish aja, tapi memang sejatinya secara visual jadi bagus nih secara dilihat. Overall dari belakang sama seperti di depan, ini kayak besar gitu, dibuat emang lebih lebar dan memang secara dimensi lebih lebar juga dibandingkan dengan Class Race dan kawan-kawan. Kami jelaskan sekali lagi ya, jangan pernah menganggap mobil ini adalah Class Race dan kawan-kawan, oke? Karena Tiguan Allspace aja itu kan jelas dia lawannya si RV dan kawan-kawan gitu. Yes, bahkan CX-8 sebenarnya dia CR-V masih lebih kecil sedikit dibanding Tiguan Allspace. Dan yang paling kelihatan lagi kalau mobil ini adalah lawannya HR-V dan kawan-kawan adalah bagasinya. Bagasi dia di 385 liter dan kalau kita lipat baris keduanya bisa mencapai 1405 liter. Apakah Race, Sonet dan kawan-kawan bisa begitu size-nya? Tidak mungkin. Ini kelas, jelas ini adalah kelasnya X-Force dan kawan-kawan yang artinya secara bagasi dia besar. Kami sudah tes mau koper besar, 3 koper besar banget, koper sedang dan koper kecil masuk dengan mudah di sini. Dan untuk penutupannya memang belum dilengkapi dengan power tailgate, tapi dia lucunya sudah ada kayak tuas karet gitu ya untuk narik tutup bagasinya. Nah, ini dia baris keduanya. Dan jujur baris kedua dari mobil ini lega banget ya. Ini posisi duduknya bukan posisi duduk kami. Posisi duduk teman kami atau tim kami, Gopas, yang tingginya 182 cm. Dan tinggi kami 175 cm. Ini lega banget. Wah, ini ada 8 jari untuk tinggi kami yang 175 cm. Kalian bisa menemukan itu di race. Gak mungkin. Rocky, Sonet, WRV, gak ada yang selega ini. Ini paling lega sih. Ini masih posisi duduknya Gopas, belum diganti ya tadi ya. Jadi ini masih lega banget gitu. Dan di belakang sini juga sudah diberikan 3 headrest yang proper, bisa adjustable. Dan sebuah armrest, kursi all leather, dan leathernya sudah diberikan aksen warna putihnya gitu. Jadi leathernya gak boring gitu ya, bagus banget. Di atas lampu-lampunya juga sudah LED, bagus banget gitu ya, proper gitu banget. Di belakang sini juga sudah ada AC, yang mana AC-nya memang belum dual zone climate control depan dan belakang ya, belum ya. Tapi dia hanya meneruskan AC yang ada di depan saja, jadi bagus. Tapi at least nggak kepanasan belakang sini. Dan 2 soket USB-C, jadi future proof banget mobil ini. Di door trim, memang yang bagian atas, bagian tengah itu masih keras gitu. Tapi yang tersentuh tangan, yang jadi armrest kita nih di door trim, ini sudah kulit, jadi bagus banget gitu. Dan di bawahnya cup holdernya juga lumayan besar dan menurut kami suara sound system dari mobil ini, even sampai belakang sini suaranya masih tetap enak. Jadi nggak jomplang antara depan dan bagian belakang. Oke, meskipun secara kuncinya jackknife gini ya, typical Volkswagen. Tapi tenang aja, nyalanya keyless entry kok guys. Jadi tombolnya ada di sini. Dan nice banget. Ini mesin 3 silinder, nggak ada yang bergetar sama sekali dari mobilnya, jadi nice banget. Dan yang kami suka ya, meskipun materialnya nih masih banyak didominasi plastik keras seperti di atas ini, tapi plastik kerasnya kalian pegang sendiri deh. Ini nggak kayak plastik kerasnya mobil-mobil Jepang yang mana udah kasar, habis itu dipencet melewat gitu ya. Ini enggak, ini solid banget. Bagus ya, tipikal mobil Eropa ya. Dan di bawahnya diberikan aluminium gitu pada bagian dashboardnya dengan aksen karbon di tengahnya gitu, bagus banget. AC di bagian bawah sini, layar entertainmentnya juga cukup besar. Layar entertainmentnya udah banyak banget yang bisa diatur dari sini, seperti bagian pengaturan car dashboard. Car dashboard itu kita untuk bisa ngatur
apa aja yang bisa ditampilkan pada bagian speedometer dan segala macamnya ya. Dia sudah ada radio, Apple CarPlay, Android Auto secara wired dan wireless. Suaranya top banget, jujur banget deh kami. Padahal belum premium sound ya, tapi memang dia sudah dilengkapi dengan tweeter, sound systemnya lengkap, di bawah sini juga lengkap gitu. Bagus. Dan dia sudah ada ventilated seats sebanyak 2 level gitu di belakang sini. Dan ini meskipun warnanya orange ya, sebenarnya ini tapi pendingin ya guys. Jangan tertipu dengan ini adalah pemanas, nggak mungkin. Karena mobil ini di-develop di India, yang mana India juga sama kayak kita, iklimnya. Jadi untuk dinginin badan kita. Jadi udah ada ventilated seats kanan dan kiri, bagus banget. AC-nya sudah auto climate control tapi memang single zone, dan dia sudah ada air care. Air care tuh kayak nano E lah ya kalau di mobil Jepang gitu ya, ada. Nah ini bagus banget, jadi bisa membuat kalian awet muda di dalam mobil. Mantap. Gitu. 12 volt socket sampingnya, di bawahnya ada wireless charging, keren banget. Karena memang Apple CarPlay sudah bisa wireless juga, jadi harus bisa wireless charging dong. Gitu. Speedometernya keren banget, kalian bisa atur tampilannya, ada 3 mode tampilan lengkap ya. Kalian mau tampilan yang speed dan juga RPM gitu ya. Kalian bisa tampilin juga atau speed doang dengan data-datanya, menampilkan speed doang dengan efisiensinya. Dan tapi memang semua overall warnanya biru, tapi kalian bisa atur semuanya data yang bisa ditampilkan di layar speedometer kalian. Lumayan lengkap, dan dia juga sudah ada ambient light-nya seterang apa segala macam. Karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan ambient light warna putih, dan putihnya tuh bagus gitu, nggak terasa aftermarket di sela-sela dari dashboardnya gitu, dan warnanya kayak soft gitu di diffuse, bagus banget. Lampunya atas sudah LED dan sudah dilengkapi dengan sunroof. Wow, sunroofnya bisa dibuka ya guys. Nah, jadi proper sunroof nih. Dan uniknya untuk membuat mobil ini terasa lega, meskipun tutupannya proper, dia diberikan kayak agak shade gitu nih, kecil. Jadi kesannya memberikan cahaya dalam kabinnya, gitu. Spion tengah sudah elektrokromatik, bagus banget. Dia sudah bisa menggelap sendiri. Sun visor, tapi memang yang kaca hanya ada sebelah kiri saja. Di bawah sini dia punya armrest yang bisa di-adjust maju dan mundur gini, jadi bisa jadi tatakan tangan kita dengan sangat baik. Setirnya sudah tilt dan teleskopiknya jauh banget, dan setirnya sudah setir Volkswagen terbaru ya. Logo Volkswagen yang sudah Tiguan facelift, bukan Tiguan yang pre-facelift. Jadi udah setara dengan Tiguan yang facelift secara setir. Bagus banget. Di kiri untuk pengaturan cruise control dan juga volume, di kanan untuk pengaturan speedometer dan juga next dari layar head unitnya gitu. Pengaturan kursi sayangnya memang masih manual, tapi nggak apa-apa, memang dia kan belum sampai 500 juta, masih 400 jutaan, rata-rata juga SUV di kelas itu masih manual semua gitu. Oke, tidak hanya interiornya menarik, tapi bagian mesinnya juga menurut kami menarik. Selain space dan fitur yang ditampilkan dari tadi dan kualitas yang diberikan, menurut kami sih lagi-lagi membuktikan bahwa dia bukan lawan race dan kawan-kawan sih. Even yang paling bagus tuh Sonet kan di kelas itu, paling premium gitu ya. Gak ada apa-apanya sih kalau dibandingin. Ini dia mesinnya. Saya memang mesinnya dia masih belum pakai hidrolik ya kap mesinnya, tapi nggak apa-apa karena memang sejatinya secara harga di 458, jadi mepet-mepet masih sama mobil-mobil Asia gitu ya. Mesinnya dibekali dengan mesin 1000 cc 3 silinder turbo, yang mana kalau secara tenaga ya jelas memang kalau secara mesin kayaknya mirip sama Sonet Race dan kawan-kawan ya, tapi secara tenaga dia lebih mirip dengan kereta bahkan. Mesinnya tenaganya 115 PS dan torsinya di 178 Nm. Jadi torsinya besar banget. Torsi setara mobil 1800-an cc gitu. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 6 percepatan. Dan 6 percepatannya sudah disupport dengan mode manual melalui transmisi dan juga ada pedal shiftnya. Jadi enak banget gitu. Oke. Selain secara spesifikasi dia sudah membuktikan lagi-lagi bukan lawannya Race, Sonet, Rocky dan kawan-kawan gitu ya. Performa dari mobil ini dan rasa berkendara dari mobil ini juga sangat membuktikan bahwa dia bukan lawannya Race dan kawan-kawan. Seperti apa? Let's go, langsung aja kita coba yuk. Merasakan rasa berkendara dari Volkswagen T-Cross ini. Yes, mobil ini jelas ya berada di kelas yang berbeda dibandingkan dengan mobil small SUV. Dia jelas berada di kelas compact crossover, bahkan terasa sedikit lebih premium. Mulai dari posisi duduknya aja bisa di-adjust sangat banyak. Tilt teleskopiknya bisa mundur banget. Terus juga ditambah lagi dengan armrestnya yang bisa di-adjust nih yang bagian depan ini. Jadi feel duduknya itu, kalian mau feel duduk di SUV yang tinggi pun bisa. Mau feel duduk di SUV tapi dashboardnya lebih tinggi dari kita, jadi kita rendah banget gitu.
pun masih bisa mobil ini. Jadi enak banget posisinya. Tambah lagi dengan ketika kita menyentuh steering wheelnya, dia feel dari kulitnya itu beda ya. Kulit Jepang, kulit Asia sama kulit Eropa ini rasanya feels premium banget. Rasanya kayak seperti memegang setir Tiguan facelift. Jadi udah upmarket banget gitu dibandingkan dengan mobil-mobil asal Asia lainnya. Dan tambah lagi, handling dari mobil ini juga menarik banget. Iya, wah, jadi menggenggam setir dengan enak, setirnya enak, tapi juga ditambah satu sisi untuk bermanuver mobilnya juga enak. Tapi tanpa mengorbankan kenyamanan dari mobil ini. Memang kalau misalnya kalian melihat reference dari reviewer saudara-saudara kita ya, teman-teman kita, ada yang bilang mobil ini keras banget gitu ya. Tapi menurut kami bukan keras. Dia menurut kami pas, tapi memang travel suspensinya saja memang tidak banyak. Jadi ayunan suspensinya tidak terlalu banyak sehingga secara psikologis kita menangkap bahwa mobil ini adalah mobil yang punya bandingan keras. Tapi sejatinya dia empuk, tapi travel suspensinya sangat minim. Jadi enaknya untuk longer journey bersama mobil ini kita tidak cepat mual karena rata-rata mobil dengan travel suspensi yang lumayan ngayun ya, itu kalau untuk perjalanan jauh itu akan sangat terdampak sekali. Kita bakal kerasa banget agak sedikit mual, agak enek gitu ya. Karena ya ngayun mulu gitu kan. Nah di mobil ini tuh enggak. Nah kita lagi lewatin daerah-daerah di Peak yang mana tempat kita biasa review ini banyak banget patahan jembatan, patahan sambungan-sambungan, terus juga speed bumps juga ada di sini dan juga ada jalanan konblok. Ini kami merasakan mobil ini tuh jadinya malah pas banget gitu. Jadi nggak terlalu banyak ngayun banget. Since jalanan konblok juga banyak yang bergelombang kan. Jadi ini pas banget sih menurut kami bandingan suspensinya. Tambah lagi handlingnya ya tipikal mobil Eropa nih. Speed bumps ya. Tuh. Nggak masuk sama sekali ke dalam kabin suaranya. Ya karena juga peredaman kabin mobil ini juga sangat baik menurut kami. Gitu. Ini di Peak memang selalu berangin. Jadi kalau kami buka, suara anginnya kayak gitu ya. Pasti suara mikrofon langsung. Tapi ini di sini bisa didengar sangat baik dan lewat speed bumps pun speed bumpsnya juga teredam dengan sangat baik. Gitu. Kalau di kelas ini ada yang harganya mepet sama mobil ini ya 440 sampai 450 juga udah 450 bahkan yang varian dual tone yang hybrid Yaris Cross hybrid. Itu jujur ini lebih keras. Itu lebih keras jauh. Tidak nyaman, ride quality-nya juga luar biasa. Itu bahkan masih Yaris Cross ya. Gimana race-nya kan? Race kan adiknya Yaris Cross gitu yang which is platformnya Daihatsu New Global Architecture gitu. Ya, Daihatsu global dari mana ya? Cuma jualan dari 3 market doang sih. Gak kayak mobil listrik yang pernah kami sebutkan kemarin ya, yang dimana steering feedbacknya memang enak, tapi begitu dibelokin dia limbung. Enggak, di mobil ini dia meskipun steering feedbacknya enak, setirnya ringan, tapi kalau kalian belokin, kalian perhatikan belakang. Badannya nggak ketinggalan, nggak ada terasa body roll yang berarti dari mobil ini. Jadi mobil itu tuh tetap terkeep in place di mobil, enak banget. Jadi kalian mau bermanuver bersama mobil ini itu pas banget. Itu mungkin adalah kompensasi yang diberikan dari bentuknya, walaupun secara dimensi dia compact crossover banget ya kelasnya kereta dan kawan-kawan, tapi bentuknya kan nggak proper SUV gitu, nggak kayak kereta atau Grand Vitara yang bentuknya SUV beneran gitu, gede. Dia lebih kayak ke HR-V gitu ya. Jadi malah berdampak baik terhadap handlingnya. Jadi kalau kita belok seperti ini sih mantep banget, understeernya jarang terasa sih. Tipikal Volkswagen mobil Eropa yang memang lebih proper ya gitu. Jadi enak banget secara handling, nyaman, bandingan suspensinya nyaman. Nih lagi dilewatin konblok juga suara konbloknya nggak masuk. Mahalnya tuh memang kesannya mungkin ada yang bilang mahal harganya 458 gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang mesinnya NA semua ya, misalnya kayak HR-V, Creta dan X-Force, iya agak berdampak jauh, bedanya 30 juta gitu. Tapi 30 juta dibayarkan kalian dapat brand Eropa yang proper, ride quality di atas mereka semua, jujur aja di atas mereka semua. Dan kalau misalnya sama yang hybrid, kalian bilang kan yang hybrid irit gitu ya. Pajaknya sama yang hybrid, mendingan ini kemana-mana. Pajak dari mobil ini di 5 juta aja guys. Jadi 5 juta itu sudah gak lebih rendah daripada dengan pajak mobil hybrid. Kalian sudah mendapatkan mobil Eropa dan kami akan sebutkan bahwa mobil ini secara efisiensi hampir setara dengan mobil hybrid. Emang iya?
Iya, dibekali dengan mesin 1000 cc, 3 silinder, turbo. Mobil ini jadi bisa sangat efisien sekali. Dalam kota aja, menurut pengetesan kami dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, masih bisa tembus di 13,1 km per liter. Wow. Dan untuk rute luar kotanya lebih gila lagi. Karena uniknya, biasanya mesin 3 silinder itu kalau di kecepatan-kecepatan tinggi, biasanya udah teriak banget ya mesinnya ya. Udah RPM-nya tinggi, putaran mesinnya tinggi gitu kan, kecepatan 100 km per jam. Tapi enggak di mobil ini. Karena memang dia mobil Eropa, refine banget, kekedapan kabinnya juga masih baik, kecepatan tinggi. RPM-nya juga masih sangat rendah. Dia berjalan di kecepatan 100 km per jam, RPM-nya hanya di 1800 saja. Yes. Luar biasa banget ya, dia bisa menahan di 1800 saja. Itu semua berkat torsinya juga memang besar, jadi kita injek dikit aja ini mobilnya udah geleser sih. Jadi ya udah kayak mobil-mobil, berarti kayak mobil diesel yang bertorsi besar. Jadi kita nggak perlu terlalu effort untuk cruising dengan mobil ini. Sehingga rute luar kota dan kecepatan 100 km per jam kami masih bisa tembus di 22,9 km per liter. Dan meskipun tangki mobil ini kesannya kecil gitu ya, tapi berkat average fuel consumption dari mobil ini yang sangat efisien, running cost-nya bisa sangat terjangkau sekali. Tambah lagi, mobil ini memang meski ya BBM yang disarankan di oktan 95 ya, kalau di fuel cap ya, tapi ada tulisannya dia masih bisa mentolerir hingga oktan 91. Artinya kalian kalau masih isi 92 masih bisa. Jadi isi dengan Pertamax kami di bulan Maret April ini di 12.950 per liter masih sangat irit banget sih. Bayangin kalian punya mobil budget 400 jutaan kelas HR-V, X-Force dan kawan-kawan, tapi budgetnya 400 jutaan gitu kan, 400 jutaan kecil, tapi kalian sudah bisa mendapatkan mobil Eropa, punya sunroof proper, feel-nya Eropa banget, semuanya nggak ada yang lagi gitu ya, rasanya rasa Jerman banget ya, build quality Jerman dan brand Jerman. Kalian pakai ke tongkrongan yang teman-teman kalian rata-rata masih pakai HM gitu ya, atau Hyundai gitu ya, ini jauh lebih menawarkan price yang lebih tinggi padahal lebih efisien. Namun sayang memang untuk fitur ADAS-nya tidak dilengkapi di sini. Padahal ada sebuah tombol ADAS, tipikal ADAS-nya Volkswagen ya di sini ya, di bagian setir bagian kiri. Pas kita pencet tulisannya button without function. Iya, sayang banget. Itu artinya memang tombol ini memang belum dilengkapi dengan function. Mungkin kedepannya Volkswagen sudah menyiapkan ADAS untuk mobil ini sehingga buttonnya sudah disiapkan ada di sini. Mobil ini hanya dilengkapi dengan cruise control saja, bukan adaptif atau segala macamnya, tapi sisanya seperti 6 airbags, terus traction control, hill start assist, segala macamnya, park distance tronic juga semuanya juga sudah dilengkapi di mobil ini. Jadi ya keselamatan pasifnya masih banyak bisa membantu di mobil ini. Nah, bagaimana rasanya duduk di belakang sini? Ya, ini sama menariknya, sama enaknya seperti di depan. Dia karena secara space wise tinggi kami 175 cm aja, dan driver yang lagi nyetir ini tingginya 182 cm. Dia tapi sisa legroom di belakang tuh kami masih bisa mendapatkan 8 jari. Ini lega banget di belakang sini. Jadi kami bingung ya kadang ya, kenapa di branding bahwa mobil ini adalah rival dari Race dan kawan-kawan. Padahal secara dimensi, lagi-lagi seperti kami bilang di awal, secara dimensi, secara kelegaan kabin, dia jelas berada dalam satu kelas di atasnya, which is kelasnya HR-V, Creta, X-Force, Grand Vitara, dan kawan-kawan. Ini lega di belakang sini. Jujur ini nyaman, dan juga ketika kita lagi di jalanan konblok di daerah peak gini ya, dan banyak patahan di jembatan-jembatannya peak gitu, ini mampu diredam dengan sangat baik oleh mobil ini. Dia refinement-nya tuh arah Eropa. Mungkin ada some people menemukan mobil ini akan sedikit keras. Bukan keras kalau menurut kami, tapi travel suspensinya yang memang nggak jauh. Jadi dia lebih rapat travel suspensinya, sehingga ketika melewati ayunan atau patahan yang barusan kita lewatin, itu dia langsung segera di stop. Jadi nggak banyak ayunan tambahan. Jadi kesannya kayak nggak empuk gitu ya. Tapi padahal sebenarnya ya nih patahan lagi. Nah, ini patahan lagi. Nah tuh, ya dia selalu langsung selesai. Dia bukan yang jedar gitu ya.
Misalnya kalau di kelas ini tuh yang keras-keras seperti Yaris Cross yang hybrid dengan harga mirip-mirip dengan mobil ini, dimensinya juga mirip-mirip dengan mobil ini, tapi bandingan suspensinya jauh lebih di bawah mobil ini sih. Kami pernah merasakan Yaris Cross di belakang sini, ada videonya kan, yang ini kami bilang bahwa memang luar biasa, masih sangat terasa Daihatsu-nya. Kalau ini Volkswagen gitu, ini lega banget. Dan di belakang sini sudah diberikan armrest yang sudah full kulit. Armrestnya juga strong ya, solid gitu ya, kita taruh tangan, 2 cup holder. Di door trimnya juga sudah dibalut kulit. Jadi ini feel di belakang sini, feelsnya terasa sekali premiumnya. Nah, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Diumbuhi dengan mesin 1000 cc turbo. Kita akan coba. Kemarin kami sudah coba dari 3 mode transmisi, ada mode D, ada mode S, dan ada mode M. Yang paling cepat untuk berakselerasi adalah yang mode S. Jadi di mode S itu caranya dia diturunin sekali lagi. Nah, dia baru jadi S. Tapi kalau mau M, digeser ke kanan. Tuh, oke. Enaknya untuk matikan traction control udah ada shortcutnya di bagian head unit ya. Tinggal ditekan aja. Nah, udah deactivated. Oke. Kita matikan AC. Injak gas dan rem dan go. Wow, 60, 80, dan ya putaran atas dia agak sedikit lebih lemah ya, 100. 0 sampai 100 tuntas dalam waktu 12,2 detik. Yes, ini sih kalau dibandingkan dengan X-Force, HR-V, Yaris Cross, ini jelas jauh lebih baik ya dibandingkan dengan mereka. Tapi kalau memang dibandingkan dengan kereta, harus diakui kereta memang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan mobil ini. Tapi kalau dibandingkan dengan ya tadi yang kami sebutkan, ini lebih baik. Jadi ya masih comparable banget dengan mobil-mobil tersebut. Makanya kami bingung kenapa di branding lawannya adalah Toyota Race. Padahal jelas ini secara dimensi, secara performa, lapangnya ini dan fitur-fitur yang diberikan, ini sih jelas comparable-nya bukan sama kelas race lah ya, jauh banget. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Volkswagen T-Cross terbaru ini? Kalau menurut kami, dibandingkan kalian misalnya punya budget 400 jutaan lebih ya, udah 420 ke atas gitu ya, dibandingkan kalian ngambil Honda lagi atau segala macem, kalian harus consider ini dengan harga 458 juta. Kalau memang orang tua kalian atau CVTs yang mau beliin anaknya mobil buat kuliah atau segala macam, ini bisa menjadi pilihan yang cocok. Toh pun kalau dicicil kan juga nggak berasa gitu bedanya ya antara yang 424 sama yang 458 atau 440 sama 458 ini. Tapi kalian sudah mendapatkan pride dari logo Volkswagen di mobil kalian dan secara fitur nggak kalah kok. Memang ada belum ada, tapi sisanya seperti fitur-fitur Apple CarPlay segala macamnya, ambient light. Ini mobil yang cocok banget untuk kalian consider kalau kalian ada di market untuk mencari compact crossover. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami dan TikTok kami. Instagram di @cvt.indonesia dan TikTok kami di @cvtindonesia. Dan jangan lupa juga kalau membaca berita tentang otomotif dan membeli Volkswagen ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami Reza Rever dan tim CVT Indonesia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.